Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang semoga dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan sore hari ini insyaallah kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang datang kepada kita. Pertanyaan pertama, Ustadz, tolong dijelaskan tentang sholat tarawih. Sholat tarawih adalah sholat yang dilakukan di malam hari bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang sholat malam di bulan Ramadan dalam kondisi beriman dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni baginya dosa-dosa yang telah lampau. Sholat tarawih dilakukan setelah sholat isya sampai batas maksimalnya adalah sebelum terbitnya fajar. Jumlah rakaatnya maksimal 20 rakaat dan di setiap 2 rakaat orang harus salam. Artinya kalau ada yang salam di setiap 4 rakaat maka sholat tarawihnya dianggap tidak sah. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz, bagaimana hukum sholat iftitah yang biasa dilakukan oleh sebagian masyarakat sebelum sholat tarawih? Mungkin yang dijadikan sandaran untuk melakukan yang dinamakan sholat iftitah itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena Rasulullah SAW idza qama minal laili iftataha sholatahu bi rak'ataini khafifatain. Rasulullah SAW kalau bangun malam biasanya memulai sholat malamnya dengan 2 rakaat ringan. Hanya saja dalam mazhab Syafi'i ini tidak berlaku dalam sholat tarawih. Ini lebih kepada sholat tahajud. Ketika seseorang baru bangun tidur, lalu disunahkan baginya untuk supaya nanti dia fresh di rakaat-rakaat selanjutnya dimulai dulu dengan 2 rakaat yang ringan seperti itu. Ustadz, bolehkah seorang yang sudah melakukan sholat tarawih bersama imam kemudian di malam harinya dia kembali melakukan sholat malam? Ya, boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Sholat malam ini jadi nama sholat yang yang global ya. Artinya setiap sholat yang dilakukan di malam hari, setiap sholat sunnah yang dilakukan di malam hari ini bisa dikatakan sholat lail. Hanya saja kalau dilakukan dengan 20 rakaat dan biasanya dilakukan secara berjamaah itu dinamakan tarawih. Kalau dilakukan setelah bangun tidur itu dinamakan tahajud. Misalnya seperti itu. Itu boleh-boleh saja. Sehingga ketika seorang meskipun dia sudah melakukan sholat tarawih bersama imam di masjid, ketika nanti dia bangun tidur dia masih diperbolehkan untuk melakukan sholat tahajud atau qiyamul lail seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz, apakah i'tikaf itu dipersyaratkan hanya bagi orang yang berpuasa saja? Sebenarnya i'tikaf tidak dipersyaratkan khusus bagi orang yang berpuasa saja. Artinya i'tikaf itu secara terminologi adalah lubthu fil masjidi zamanan ma biniyatil ibadah. Berdiam diri di masjid meskipun sekejap ya, tentunya durasinya harus melebihi durasi tumakninah dengan niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini baik dilakukan oleh orang yang berpuasa ataupun oleh orang yang tidak berpuasa, itu boleh-boleh saja. Hanya saja diutamakan kalau pas i'tikaf itu sembari dilakukan berpuasa ya, karena ini adalah pendapat salah satu ulama. Kalau tidak salah ini pendapatnya Imam Malik yang mempersyaratkan orang yang beriktikaf harus orang yang berpuasa. Tapi kalaupun orang tersebut tidak berpuasa dan i'tikafnya pun itu cuma sebentar, itu sah-sah saja. Seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz, apakah i'tikaf itu harus dilaksanakan di masjid jami'? I'tikaf tidak dipersyaratkan harus dilakukan di masjid jami'. Masjid jami' adalah masjid yang digunakan untuk sholat Jumat. Artinya i'tikaf yang penting dilakukan di masjid, baik itu masjid yang digunakan untuk sholat Jumat ataupun tidak. Kecuali kalau seseorang tadi bernazar, misal sejumlah bilangan hari, entah itu 7 hari atau 10 hari, bernazar untuk beriktikaf dan di sela-sela hari itu kan ada hari Jumatnya, maka yang seperti ini nanti dipersyaratkan dia harus beriktikaf di masjid jami', ke masjid yang ada sholat Jumatnya, supaya nanti dia tidak perlu keluar untuk melakukan sholat Jumat. Ustadz, bagaimana hukum orang yang beriktikaf hanya di malam hari saja? Ya, sekali lagi iktikaf tidak harus dilakukan 24 jam. Meskipun cuma 10 menit, meskipun cuma 15 menit, meskipun cuma setengah hari, atau meskipun cuma malam hari saja, itu sah-sah saja kalau diniatkan untuk beriktikaf. Jadi tidak masalah. Ustadz, sahkah iktikafnya wanita di rumahnya sementara tidak mungkin baginya i'tikaf di masjid? I'tikaf dipersyaratkan harus dilakukan di masjid ya. Adapun kalau seorang perempuan dia ingin taklid mazhab Imam Abu Hanifah yang memperbolehkan bagi seorang
perempuan untuk i'tikaf di musola rumahnya, yaitu monggo, sah-sah saja seperti itu. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i tentunya i'tikaf tidak sah dilakukan kecuali di masjid seperti itu. Ya. Ustadz, bagaimana hukum orang yang bernadar i'tikaf 10 hari di akhir Ramadan tapi ternyata Ramadannya cuma 29 hari? Ya, artinya kata 10 hari itu bisa berarti bilangannya 10 kalau itu puasanya 30 hari, dan bisa jadi bilangannya 9 hari saja, itu pun dinamakan 10 hari terakhir kalau ternyata puasanya cuma 29 hari. Ya, jadi kalau orang bernadar untuk berpuasa di 10 terakhir bulan Ramadan dan ternyata bilangan bulan Ramadannya cuma 29 hari, maka baginya cukup untuk melakukan i'tikaf 9 hari saja, itu tidak masalah. Seperti itu. Ustadz, kapan waktu afdal mengeluarkan zakat fitrah? Tentunya zakat fitrah itu ada waktu diperbolehkan, ada waktu utamanya. Ya, waktu diperbolehkan dari awal Ramadan seseorang sudah diperbolehkan untuk membayarkan zakat fitrah. Adapun waktu yang paling utama adalah setelah terbitnya fajar sampai sebelum seseorang melakukan sholat id, itu waktu yang paling afdal untuk seseorang membayarkan zakat fitrah. Adapun setelah sholat maka hukumnya makruh kecuali kalau ada alasan yang dibenarkan, seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz, berapakah takaran timbangan minimal dalam zakat fitrah? Zakat fitrah tentunya satu sa' ya, satu sa' itu 4 mud, satu mud itu mil'ul kafaini mutawassitataini ya. Tentunya apa istilahnya tuh penuh 2 genggaman seperti ini ya. Ini tapi kalau dulu ya dengan tangannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentunya mungkin lebih besar lagi. Intinya 4 mud, satu sa' ya. Dan satu sa' itu sekarang kurang lebih 2,8 kilo. Ada yang mengatakan 2,5 kilo, ada juga yang mengatakan 3 kilo. Monggo silahkan diambil yang hati-hati saja dalam hal ini. Seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz, sahkah mengeluarkan zakat fitrah dengan uang? Dalam mazhab Syafi'i dan juga beberapa mazhab yang lainnya, mazhab mayoritas ulama, zakat fitrah harus dikeluarkan dalam bentuk makanan pokok, tidak boleh dikeluarkan dalam bentuk uang, kecuali bagi orang yang ingin taklid kepada madhabnya Imam Abu Hanifah yang memperbolehkan untuk mengeluarkan zakat fitri dengan uang, maka itu monggo-monggo saja. Hanya saja lebih utamanya dan lebih hati-hatinya seseorang hendaknya mengeluarkan dalam bentuk makanan pokok, seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz, bolehkah mendistribusikan zakat keluar daerah? Pendapat populer di mazhab Syafi'i aslinya tidak diperbolehkan. Hanya saja beberapa ulama belakangan dari mazhab Syafi'i mereka memilih untuk memperbolehkan ya mendistribusikan zakat ke luar daerah. Itu sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Ujail, salah satu fatwa-fatwa yang menyelisihi pendapat populer di mazhab Syafi'i, dan sah-sah saja kalau seseorang ingin mengambil pendapat ini. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz, apakah zakat fitrah itu hanya diperuntukkan bagi orang fakir dan miskin? Artinya apakah boleh diberikan kepada golongan lain selain daripada fakir dan miskin? Jawabannya iya. Zakat fitrah dan zakat mal itu sama. Kedua-duanya nanti dibagikan kepada 8 kelompok yang sudah Allah sebutkan di dalam Al-Quran, yang salah satu di antara mereka adalah fakir dan juga orang yang miskin. Dan itu tidak menafikan bolehnya diberikan kepada golongan-golongan yang lainnya, seperti itu. Ustadz, sahkah sholat Idul Fitri atau Idul Adha yang dilakukan di masjid? Jawabannya sah-sah saja. Bahkan pendapat Imam Syafi'i, pendapat madhab Syafi'i, lebih afdal seseorang melakukan sholat Idul Fitri atau Idul Adha di masjid. Meskipun boleh-boleh saja orang kaum muslimin untuk melakukan sholat id di lapangan, tapi afdalnya di masjid, kecuali kalau mungkin masjid kapasitasnya tidak memungkinkan ya, sehingga nanti melakukan di lapangan itu sah-sah saja, seperti itu ya. Tapi lebih afdalnya kalau dilakukan di masjid ya. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz, adakah bacaan antara 2 takbir pada sholat Idul Fitri atau Idul Adha? Iya, seorang yang melakukan sholat Id, baik Idul Adha ataupun Idul Fitri, di antara 2 takbir dia membaca Al-Baqiyatus Shalihah ya, Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Yaitu disunahkan dibaca di antara 1 takbir dengan takbir yang lainnya, seperti itu.
Pertanyaan terakhir, Ustadz, kapan mulai disunahkan bagi seseorang untuk mandi pada hari raya? Mandi pada hari raya itu disunahkan dari mulai pertengahan malam. Seseorang sudah disunahkan untuk melakukan mandi untuk hari raya, seperti itu. Adapun batasan maksimalnya sampai sebelum matahari tenggelam. Dan mandi hari raya ini diperlakukan baik bagi orang yang ingin menghadiri sholat id ataupun tidak. Ini tentunya berbeda dengan mandi Jumat. Kalau mandi Jumat hanya diperlakukan bagi orang yang ingin mendatangi sholat Jumat saja. Artinya kalau ada seorang perempuan yang ingin tidak melakukan sholat Jumat, maka tidak disunahkan untuk melakukan mandi Jumat. Adapun kalaupun di hari raya, kalaupun seseorang tidak sholat id, dia tetap disunahkan untuk melakukan mandi sholat id, karena mandi sholat id itu haknya hari, sedangkan mandi hari Jumat itu adanya haknya sholat. Seperti itulah yang disebutkan oleh para ulama. Demikianlah aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.